Yang terhormat Bapak atau Ibu penguji uji kinerja PPK dalam jabatan Kemenag tahun 2025. Perkenalkan, saya Dewi Indriani, guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di MTS Filial Al-Iman Adiwarna, sekaligus sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan Kemenag tahun 2025. Sekolah Pasca Sarjana di Universitas LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 243115113. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 26 Agustus tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Filial Al-Iman Adiwarna. Berikut video kami akan tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat. Baik ya tentunya. Iya. Sudah sarapan hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran, kita dimulai untuk berdoa dulu biar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Untuk berdoa biasanya siapa yang memimpin? Ketuanya mana? Oh iya, baiknya silakan disiapkan dulu di berdoa. Siap, berdoa mulai. Kalian sehat semua sehingga kalian berangkat semua sehingga tidak ada yang sakit ya. Ya. Ini untuk pembelajaran hari ini Ibu akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Kalian tahu tidak? Pernah dengar sistem pencernaan tidak? Pernah. Iya, sebelum kita tahu apa sih sistem pencernaan, di sini Ibu akan mempelajari tujuan apa sih untuk mempelajari sistem pencernaan. Tujuannya untuk pembelajaran ini agar kalian mengetahui macam-macam organ pada sistem pencernaan. Yang kedua, mengetahui fungsi-fungsinya pada sistem pencernaan. Ya. Sebelum kalian mengetahui itu, Ibu mau tanya, kalian pas mau berangkat sekolah makan tidak? Sarapan tidak? Sarapan ya, harus sarapan. Mengapa sarapan itu penting untuk kita? Sarapan penting tidak untuk tubuh kita? Pentingnya apabila kita makan, apa yang terjadi kalau kita sudah makan? Kenyang, iya benar. Kalau kita sudah makan, kita kenyang, perutnya jadi kenyang, tidak keroncongan. Tetapi kalau kalian pagi tadi tidak sarapan, otomatis perut kita jadi keroncongan, jadi bunyi. Karena apa? Tidak ada nutrisi atau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga makanan itu wajib, ya harus kalian makan setiap hari. Nasi, ada nasinya, ada sayurnya, ada lauknya, ada buahnya, sehingga ada protein, ada vitamin yang masuk ke dalam tubuh kita. Kita
akan mempelajari sistem pencernaan pada manusia tadi yang kalian jawab. Ini ada video tentang sistem pencernaan. Silakan kalian tonton. Mengapa makanan yang kita makan sampai kepada terakhir menjadi feses, ya, mulai masuk dari organ yang mana? Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia, khususnya organ-organ pencernaan. Setiap hari kita makan berbagai jenis makanan, tapi tahukah kalian apa yang terjadi dengan makanan setelah kita telan? Yuk, kita mulai petualangan seru untuk mengenal lebih dekat organ-organ yang Bahkan mulai masuk pencernaan dalam mulut, nanti ada kerongkongan lagi, ada lambung sampai rambut ke yaitu organ utama pencernaan serta organ pendukung pencernaan. Ini ada organ pendukung dan organ utama. Secara langsung dilewati oleh makanan yang masuk ke dalam tubuh. Organ tersebut secara berturut-turut adalah mulut, kerongkongan, Makanan masuk ke dalam mulut, lalu kerongkongan, masuk ke dalam lambung, nanti akan boleh usus besar, rektum, anus yang nantinya akan jadi keluar jadi feses yang kalian sudah beri ke kamar mandi. Ya, itu feses. organ tersebut yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Itu organ pendukungnya. Satu persatu organ pencernaan dan fungsinya, mulai dari mulut. Yaitu mulut fungsinya Pertama dalam sistem pencernaan dan memiliki gigi untuk mengunyah makanan, biar makanan itu menjadi lembut. Ya. Untuk Selanjutnya ada Tiga. juga kelenjar ludah. Kelenjar ini menghasilkan ludah. air liur yang menghasilkan air liur pada pada suatu makanan sehingga makanan itu menjadi lembut sehingga bisa dengan sendirinya masuk kita telan. atau nama lainnya adalah esofagus. Yang kedua, Yang menghubungkan dari mulut itu masuk ke dalam kerongkongan peristaltik. atau nama lainnya esofagus. Organ pencernaan ketiga lambung. Lambung adalah Dari esofagus, organ yang kerongkongan, lalu makanan itu masuk ke dalam lambung. Di situ lambung nanti akan diolah. menyimpan makanan sementara. Pencernaan mekanis melalui peristaltik lambung. Penyimpanan makanannya nanti juga diambil. Melalui asam lambung atau HCl. Fungsi dari asam lambung adalah mengaktifkan pepsinogen jadi enzim pepsin, Enzim pepsin dan enzim memecah protein renin. dari asam amino, dan enzim Itu renin tentang fungsi daripada susu. organ Setelah lambung. dicerna di lambung, makanan akan terbentuk menjadi seperti bubur. Nah, setelah Lalu bubur masuk ke tersebut dalam bubur, maka makanan siap untuk dimasukkan ke dalam organ berikutnya. Organ selanjutnya yaitu usus halus. Lalu setelah masuk dalam lambung, nanti makanan akan diolah ke usus halus. Dari usus halus nanti ke usus besar. Dari usus besar nanti ke rektum. Nanti terakhir jadi Enzim dari pankreas dan empedu dari kantong empedu membantu proses ini. Bagian kedua yaitu jejunum dan bagian ketiga yaitu ilium. Jejunum merupakan bagian tengah usus halus ada dua ya, jejunum dan dan ilium merupakan ilium. bagian akhir dari usus halus atau disebut dengan usus penyerapan. Nah, bagian ini merupakan tempat terjadinya penyerapan nutrisi makanan. Setelah sari-sari makanan atau nutrisi pada makanan diserap, maka makanan akan berlanjut menuju ke organ pencernaan. setelah pada kita akan membahas sistem pencernaan, di sini ibu akan membagikan suatu LKPD apabila tidak ada yang ditanyakan. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Ya, itu isinya apa bu? Ada pilihan ganda, ada berupa IC. Ya, nanti ibu bagi per siswa. Ya, tapi tidak berkelompok, tapi per siswa. Nanti kalian kerjakan. Nanti setelah itu, setelah sudah selesai, nanti ibu kasih waktu untuk mengerjakan 10 menit untuk mengerjakan. Setelah selesai, baru kalian nanti mempresentasikan di depan kelas. Nanti per kelompok. Kalau satu kelompok 5, ya berarti nanti 5-5-nya maju ke depan. Untuk apa? Mempresentasikan. Mempresentasikan apa bu? Jawaban yang kalian kerjakan di LKPD. Jawabannya nanti kalian bacakan. Setelah itu nanti dari kelompok yang lain silakan bisa bertanya. Nanti dari kelompok yang maju di depan nanti bisa menjawabnya.
seperti itu. Jadi kayak timbal balik atau umpan balik. Paham ya? Oke, di sini nanti Ibu akan membagikan LKPD. Petunjuknya nanti Ibu akan jelaskan melalui layar di depan. Oke, itu lembar LKPD sudah Ibu bagikan. Cara mengerjakannya bagaimana? Kalian lihat pada identitas peserta didik. Kalian tulis namanya, nama kalian masing-masing. Setelah itu, di situ ada tujuan pembelajarannya untuk apa? Yang pertama Ibu bacakan, yang tujuan pembelajaran mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Tujuan yang kedua, menjelaskan proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Proses tujuan yang ketiga, menganalisis gangguan pada sistem pencernaan dan penyebabnya. Tujuan yang keempat, menyusun pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan dalam sistem pencernaan, yaitu tujuan untuk pembelajaran LKPD yang kalian nanti kerjakan. Ya. Di sini ada video penayangannya. Ya. Ya. Di situ ada tujuan pembelajaran yang tadi Ibu sebutkan, alat dan bahan, ada LKS, ada laptop, ya, ada tadi video untuk sistem pencernaan. Ya, yang berikutnya yaitu skenario untuk masalah. Nah ini, kalian lihat, di situ ada skenario masalah. Ibu bacakan, Andi sering mengeluh sakit perut, terutama ketika telat makan. Ia juga sering jajan sembarangan di pinggir jalan. Beberapa minggu terakhir, Andi mengalami diare. Sebagai teman yang peduli, kalian ingin membantu Andi memahami pentingnya menjaga sistem pencernaan. Langkah kegiatannya, identifikasi yang pertama, identifikasi masalah. Soalnya apa? Tuliskan permasalahan utama yang dialami oleh Andi. Ya, nanti silakan kalian jawab. Ya, tulis ya permasalahan utama yang dialami oleh Andi yang tadi Ibu bacakan skenario masalahnya. Yang kedua, analisis informasi. Pertanyaannya, apa saja sih organ sistem pencernaan yang mungkin bermasalah pada Andi? Ya. Yang B, faktor apa yang menyebabkan gangguan pencernaan pada Andi? Lalu kalian diskusikan dengan kelompok kalian yang sudah tertera, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yang terdiri per kelompok ada yang 5, ada yang 4, sampai ada yang 6, ya, 6 dan 5. Yang nanti diskusikan jawaban yang tadi itu apa saja, ya. Setelah itu nanti solusinya apa? Kalian membuat solusi agar kita hidup sehat, caranya bagaimana? Apakah dengan makan makanan yang enak-enak? Apakah dengan minuman-minuman yang enak-enak? Seperti itu, apa tidak? Ya, itu nanti kalian solusinya bagaimana?
Yang berikutnya di situ ada pertanyaan diskusi, ada beberapa soal yang pertama, sebutkan organ-organ sistem pencernaan manusia dan fungsinya apa, yang tadi ditayangkan di video tadi ya. Yang kedua, apa sih perbedaan pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi, dan contohnya apa. Soal yang ketiga, jelaskan peran enzim pencernaan, yaitu amilase, pepsin, dan lipase. Soal nomor 4, sebutkan contoh gangguan pada sistem pencernaan dan bagaimana cara untuk mencegahnya. Soal yang terakhir nomor 5, bagaimana pola makan sehat yang baik dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. Ibu sudah membacakan soal-soal yang ada di LKPD yang Ibu bagikan ke kalian. Silakan kerjakan dan berkelompok, diskusikan kelompok. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD. Setelah itu kalian diskusikan di depan berkelompok. Ya, silakan. Dan ini tanggal 26 ya, 26 Agustus 2025. Waktunya 15 menit ya.
Oh ya, waktunya udah selesai. Nanti berikutnya presentasi, ya presentasi nanti per kelompok nanti maju ke depan, ya. Kelompok 6 anak, kelompok 2 5 anak, kelompok 3 5 anak, kelompok 4 5 anak, kelompok 5 4 anak, ya. Nanti per kelompok silakan maju mempresentasikan, membacakan hasil yang kalian jawab tadi di LKPD, ya. Nanti kalian bisa bergilir untuk membacanya. Misalkan yang pertama membacakan misalkan yang LKPD 1, LKPD untuk tujuan masalah ini untuk apa, skenario tadi masalahnya apa yang anding tersebut. Terus nanti yang membacakan keduanya berikut membacakan soalnya ada 4, yang berikutnya lagi membacakan diskusi yang soalnya 1 sampai 5, ya, sehingga bagi tugas kelompok tapi semuanya kerjasama membaca semuanya. Terus nanti silakan kalian bisa bertanya pada kelompok nanti yang akan maju mempresentasikan. Paham ya? Ya, silakan kelompok 1 maju. Ya, silakan maju bawah ini, maju depan. Ini. Ya, terus nanti baru saya akan membacakan LKPD sistem pencernaan manusia. Ya. Ayo, kamu yang ngomong ibu. Saya dari kelompok 1 dari kelas 81. Nah, kami akan membacakan hasil LKPD sistem pencernaan pada manusia. Nanti dia yang membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas 1 akan membacakan sistem pencernaan manusia. LKPD sistem pencernaan manusia. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran serta didik mampu 1. Mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan manusia. 2. Menjelaskan proses pencernaan mekanis dan kimiawi. 3. Menganalisis gangguan pada sistem pencernaan dan penyebabnya. 4. Menyusun pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. D. Skenario masalah. Andi sering mengeluh sakit perut, terutama ketika telat makan. Ia juga sering jajan sembarangan di pinggir jalan. Beberapa minggu terakhir, Andi mengalami diare. Sebagai teman yang peduli, kalian ingin membantu Andi memahami pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaan.
tentang sistem pencernaan yang Ibu bagikan ke per kelompok. Ya, sekarang baru untuk pertanyaan untuk diskusi. Silakan untuk kelompok yang kelompok 2, 3, 4 maupun 5, silakan bertanya kepada kelompok 1. Silakan. Barangkali ada yang bertanya. Nah, bertanya? Oke, bertanya kelompok 4. Oke, ada yang bertanya apa perbedaan pencernaan mekanis dan kimiawi serta berikan contohnya. Mekanis menghancurkan zat makanan secara fisik, contohnya mengunyah di mulut. Kimiawi menghancurkan makanan oleh enzim, contohnya amilase. Amilase, apakah benar jawabannya? Betul, iya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kelompok 2. Jelaskan peran enzim, amilase, pepsin, dan lipase. Jelaskan peran enzim, amilase, pepsin, dan lipase. Siapa yang mau jawab? Mau gantian? Siapa yang mau jawab? Ya. Amilase untuk memecah karbohidrat, pepsin untuk memecah protein menjadi peptida, lipase untuk memecah lemak. Oke, betul jawabannya? Betul, oke, tepuk tangan. Siapa lagi yang mau bertanya? Oke, kelompok 3. Silakan, pertanyaannya apa? Yes. Gimana? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan proses mekanis dan kimiawi. 3. Menganalisis gangguan pada sistem pencernaan dan penyebabnya. 4. Menyusun pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan pencernaan. Oke, silakan ada yang ya? Kelompok 1, 3, 4, 5. Siapa yang mau bertanya? Kelompok 2. Ya, oke. Ini kelompok 3 dulu. Ya, silakan mau tanya. Jelaskan peran enzim pencernaan, amilase, pepsin, lipase. Oke, jelaskan peran enzim pencernaan, amilase, pepsin, dan lipase. Silakan dijawab kelompok 2. Iya. Pepsin memecah protein menjadi peptida dan asam amino asid. Iya. Lipase memecah lemak menjadi asam Histologi ya. Apakah benar jawabannya? Kelompok 3? Betul, oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kelompok 1, silakan. Bagaimana pola makan sehat yang baik untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan? Oke, pola makanan yang baik untuk menjaga kesehatan. konsumsi makanan Iya. kaya serat, minum air cukup, makan Minum air yang cukup, pola makan makan dengan yang porsi sehat. seimbang dan teratur kurang. Iya, tidur Kurangi dan makan istirahat, teratur. tinggi, masak, pedas, asam, Wangi. lemak. Oke, apakah jawabannya benar? Kelompok 1? Tadi sudah dijawab. Oke, benar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan pankreas dan feses? Ya, kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan
dijawab? Fungsi pankreas dan feses. Ada yang tahu? Cuk, fungsi pankreas dan feses. Fungsi pankreas itu betul? Ayo, dari kelompok 2 ada yang ingin dijawab? Fungsi pankreas dan feses. Feses tadi kotoran yang dikeluarkan. Untuk pankreas pertanyaan kelompok 4. Tadi yang memberikan pertanyaan siapa? Kelompok 4, oke. Bisa dijawab dari pertanyaan tadi? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Kelompok 5 ada yang bertanya? Oke, bagaimana pola makanan yang sehat? Silakan, bisa yang lain yang jawab, jangan pasti. Pola makanan yang sehat? Konsumsi makanan kaya serat, minum air yang cukup, makan dengan porsi seimbang dan teratur, kurangi makanan olahan tinggi, lemak dan pedas, pilih tanpa lemak. Ya, jawabannya betul? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang berikutnya, silakan duduk. Berikutnya kelompok 3. Yang untuk perkenalan semua. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan LKPD Sistem Pencernaan Manusia. C. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu 1. Mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan manusia. 2. Menjelaskan proses pencernaan mekanis dan kimiawi. 3. Menganalisis gangguan pada sistem pencernaan dan penyebabnya. 4. Menyusun pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. D. Skenario masalah. Andi sering mengeluh sakit perut, terutama ketika telat makan. Ia juga sering jajan sembarangan di pinggir jalan. Beberapa minggu terakhir, Andi mengalami diare. Sebagai teman yang peduli, kalian ingin membantu Andi memahami pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Oke, siapa yang mau bertanya pada kelompok 3 tentang Andi ya jajan sembarangan sehingga perutnya sakit? Silakan dari kelompok 1, 2, 4, dan 5 ada yang ingin ditanyakan? Untuk kelompok 3 silakan, ada yang bertanya? Oke, kelompok 2 silakan pertanyaannya. Sebutkan apa tadi? Sebutkan contoh gangguan pada sistem pencernaan. Silakan, siapa yang mau jawab? Merupakan peradangan masalah makanan tersebut diare oleh bakteri atau protozoa pada usus besar sehingga pada
belum komplit ya, belum semuanya disebutkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan pada sistem pencernaan. Sehingga untuk kelompok 2 menambahkan jawabannya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 2 untuk jawabannya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kelompok 5 apa? Oke, apa saja organ yang bermasalah pada Andi? Siapa yang mau menjawab dari kelompok 3? Pada organ lambung, apa betul? Betul, oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada lagi yang bertanya? Oke, kelompok 1. Diskusikan faktor tentang proses pencernaan makanan dan peran enzim. Oke, apa peran enzim? nanti ANPK biasa. Oke, jawabannya betul? Oke, betul. Tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempatnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan LKPD Sistem Pencernaan Manusia. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan manusia. 2. Menjelaskan proses pencernaan mekanis dan kimiawi. 3. Menganalisis gangguan pada sistem pencernaan dan penyebabnya. 4. Menyusun solusi sehat untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Skenario masalah. Anies sering mengeluh sakit perut, terutama ketika telat makan. Dia juga sering jalan sembarangan di pinggir jalan. Beberapa minggu terakhir, Andi mengalami diare. Sebagai semacam ini, kalian ingin membantu Andi memahami pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Oke, itu diskusi dari kelompok 4. Coba ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 4? Kelompok 1, 2, 3, 5 ada yang ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Oke, kelompok 3. Apa perbedaan pencernaan mekanis dan kimiawi? Berikan contohnya. Oke, silakan dijawab. Mekanis memanjurkan zat makanan secara fisik, kimiawi menghancur makanan oleh enzim, menghancur teramilase. Oke, jawabannya sudah sesuai kelompok 3? Gimana jawabannya? Sudah sesuai? Oke, sudah sesuai ya. Tepuk tangan. Berikutnya, siapa yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya atau tidak? Oke, kelompok 1 mau tanya. Apa yang menyebabkan Andi jadi sakit? Telat makan dan sering jajan sembarangan. Oke, sering telat makan dan jajan sembarangan. Oke, jawabannya benar. Oke, tepuk tangan Prof untuk kelompok 4. Oke. Sekarang berikutnya silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Kelompok terakhir, kelompok 5. Ya, kelompok 5.
menganalisis gangguan pada sistem pencernaan dan penyebabnya. Yang keempat, menyusun pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Sekarang saya akan menjelaskan skenario masalah ini. Jadi skenario masalahnya adalah Anissa yang mengeluh sakit perut, terutama ketika dalam makan. Ia juga sering jajan sembarangan di pinggir jalan. Beberapa menit terakhir, Ani mengalami diare. Sebagai teman yang tinggi, kalian ingin membantu Ani memahami pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 5? Ini ada yang tanyakan? Cung, kelompok 1, 2, 3, 4. Cung, ada yang tanyakan? Oke, kelompok 1 dulu. Apa perbedaan pencernaan mekanis dan kimiawi? Berikan contoh. Oke, apa perbedaan pencernaan mekanis dan kimiawi dan berikan contohnya? Siapa yang mau menjawab? Oke. Mekanisme bahan bentuk dan ukuran makanan melalui gerakan fusif. Contohnya, pengunyah makanan oleh gigi mulut. Kimiawi, perubahan sel makanan dari senyawa menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Contoh pemecahan karbohidrat oleh enzim enzimasi di mulut. Oke, itu jawaban dari kelompok 5. Apakah betul untuk kelompok 1 yang tadi bertanya? Oke, betul. Tepuk tangan, di kelas. Kelompok 1 yang tadi bertanya. Ada lagi? Oke, kelompok 3. Bagaimana pola makan sehat yang unik untuk yang baik untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan? Oke, pola makanan yang sehat yang baik itu bagaimana? Apakah makan gorengan atau bagaimana? Yuk, siapa yang mau jawab? Kelompok 5. Konsumsi makanan tinggi serat terdapat buah, sayur dan nasi. Diet untuk memenuhi kebutuhan cairan dengan minum air putih yang cukup dari makanan olahan, tinggi gula dan tinggi lemak jenuh. Oke, apakah jawabannya benar? Kelompok 3? Oke, jawaban benar. Ketiga untuk kelompok 3 yang tadi menjadi pertanyaan. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Silakan dulu kembali ke tempatnya. Oke, terima kasih Pak. Jatuh. Oke, untuk diskusi selesai dan terima kasih untuk kalian untuk pembelajaran tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelum ibu tutup materi ini, apakah kalian senang dengan pembelajaran yang kita pelajaran hari ini? Senang. Oke, apakah pendapat kalian? Apakah kita pembelajaran berikutnya? Apakah kita akan menggunakan LKPD dengan menggunakan LCD proyektor? Apakah kita akan menggunakan ceramah? Menurut kalian enak yang mana? Apakah ibu akan menggunakan ceramah ngomong terus atau ibu akan pembelajaran seperti hari ini? Menurut kalian enak yang mana? Pembelajaran hari ini? Ya, dengan adanya LKPD, diskusi, dan sama LCD proyektor. Oke, nanti untuk pertemuan selanjutnya, ibu akan membahas tentang gangguan-gangguan pada sistem pencernaan pada manusia. Pertemuan yang akan berikutnya. Oke, hari ini terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih atas partisipasi kalian untuk materi sistem pencernaan manusia. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Untuk itu silakan untuk berdoa untuk menutup materi. Ya, berdoa mulai.